Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menunjukkan cara membuat sistem keamanan berbasis IoT. Alat ini bisa bikin notifikasi ke HP saat ada gerakan, ada grafiknya, dan bisa dikontrol dari jarak jauh pakai aplikasi Blink. Yuk kita langsung buat. Persiapan komponen. Komponen yang dibutuhkan adalah microcontroller yang mana kita akan menggunakan ESP8266. Yang kedua yaitu sensor peer-nya atau sensor gerak, kabel jumper, dan breadboard optik jika diperlukan. Rangkaiannya cukup simpel, yang mana pin VCC pada sensor peer dihubungkan ke pin 3,3 volt atau pin VIN untuk dayanya. Dan pin ground ke ground yang ada di ESP dan pin out dari sensor peer kita hubungkan ke pin D1 atau GPIO5 pada ISP. Kita lanjut ke setting aplikasi Blink. Pertama, silakan teman-teman login ke web blink.cloud dan silakan login ke aplikasinya. Setelah sudah login, kita masuk ke bagian developer zone. Pada bagian developer zone ini, kita buat dulu template-nya. Kita buat namanya. Pilih hardware-nya apa yang kita gunakan. Sini kita akan menggunakan ESP8266. Koneksinya tetap menggunakan WiFi dan deskripsi ini opsional. Berikutnya yaitu ke bagian kode. Nah, di sini kita tidak perlu mengetik dari nol karena saya sudah menyiapkan codingannya. Tapi ada 3 hal yang wajib kalian ganti. Yaitu kita kembali ke web Blink. Kita masuk ke device. Kemudian kita klik new device. Pilih from template. Dan pilih dari template yang baru kita buat tadi. Kita pilih create. Nah, maka akan muncul jendela berwarna hitam di sebelah pojok kanan atas. Inilah yang akan menghubungkan ESP32 ke ESP8266-nya ke Blink kita. Untuk menyalinnya ya tinggal klik saja di sini, klik dan dia sudah tersalin. Setelah tersalin kita bisa pasang langsung ke sini. Setelah terganti berikutnya adalah mengisi SSID, WiFi, dan password untuk ESP8266-nya agar bisa terhubung ke jaringan internet. Kita lanjut ke setup untuk aplikasi yang ada di HP. Teman-teman sekarang bisa membuka Play Store dan cari aplikasi Blink di Play Store. Kemudian install aplikasinya. Jika sudah terinstall, kita buka aplikasinya dan silakan login dengan akun yang tadi sudah kita buat di web sebelumnya. Kemudian di sini ada bagian sensor template yang sudah kita buat. Kita masuk ke template yang kita buat. Kemudian buka mode developer yang bagian kunci ini. Kita tambahkan widget chart. Cari di sini yang namanya chart.
bisa tambahkan sesuai selera. Tekan ikon untuk menambahkan elemen. Ada ikon plus di bagian bawah sini. Kita klik ikonnya, kemudian bisa kita isi dengan elemen yang kita suka. Untuk penggunaan gratis, sebaiknya gunakan simple chart karena kita akan menggunakan data stream supaya bisa terhubung ke ISP dan terlacak jejaknya. Selain simple chart, kita juga tambahkan switch karena di kode sudah ada fitur tombol switch on off. Kemudian bisa ditambahkan lagi LED karena di dalam kode juga sudah saya tambahkan LED. Dan bisa juga kita tambahkan gauge dan semacamnya. Supaya bisa terlihat lebih jelas. Kemudian kita kembali ke link yang ada di web. Kita masuk kembali ke sensor feed yang sudah kita buat. Karena tadi sudah ditambahkan device, maka di sini muncul device-nya. Offline dengan auto token yang tertera di sini. Kemudian kita perlu masuk ke bagian data stream. Di sini kita buat data stream untuk menghubungkan elemen-elemen yang ada di aplikasi Android dengan ESP8266-nya. Di pojok kanan atas kita klik edit, kemudian new data stream. Kita buat virtual pin. Sini bagian namanya kita buat namanya misalkan sensor gerak, aliasnya juga mengikuti. Kemudian pinnya kita ganti ke pin P1, data tipe tetap integer, unit tidak ada, min 0 dan maksimal 1. Jangan lupa di depan enable history data. Di pengaturan bagian bawahnya ini tidak diperlukan. Kemudian create untuk membuat, dan kita buat data stream lagi, virtual pin. Virtual pin yang kedua ini namanya switch alarm, yang mana untuk tombol on off-nya. Jadi supaya kita bisa mematikan sensor pinnya dari aplikasi Android. Pinnya kita pilih V2, data tipe tetap integer, unit tidak ada, min 0 dan max 1. History data tidak perlu karena ini hanya untuk tombol. Kita klik create. Kemudian satu lagi, kita buat data stream satu lagi, virtual pin. Di sini namanya pesan status. Ini sebenarnya opsional. Kita buat pinnya V3. Sini data tipenya string. Default value default. History data tidak diperlukan. Sudah jadi, kemudian jangan lupa untuk save dan apply di bagian pojok kanan atas untuk menyimpannya. Kita lanjutkan untuk menghubungkan di aplikasi Android. Kita sambung ke aplikasi Android.
Sekarang kita hubungkan chart dengan data stream untuk mendapatkan riwayatnya. Kita edit lagi di sini, kemudian klik chartnya, kita pilih data stream di bawah dan pilih sensor gerak V1. Ini data aggregation, tetap average, time range, kita pilih yang 6 jam supaya terlihat. 1 minggu dan 1 hari ini tidak perlu. Kemudian y-axis scaling ini kita matikan dan ganti ke min max, min 0 dan maksimal 2 supaya nanti tidak terlalu mepet ke atas. Allow full screen mode supaya bisa full screen. Allow data scrolling. Connect missing data points tetap nyala. Desain bisa kita desain sendiri, misalkan title untuk judul chartnya kita bisa buat riwayat gerakan. Align di tengah, dan tipe chartnya supaya perubahannya bisa terlihat, kita pilih chart tipe yang sebelah kanan yang seperti tangga ini. Warnanya solid, warna chart silakan diganti sesuai selera. Kemudian di min max value ini kita ganti ke on y axis. Bagian chart sudah selesai, klik silang di sebelah sini. Kemudian ini untuk LED, choose data stream. Kita pilih yang sensor gerak juga V1. Jadi kalau ISP mengirim data 1, maka LED akan menyala. Desain untuk warna bisa diganti, misalkan di sini merah. Namanya bisa kasih nama sesuai keinginan. LED sudah selesai, klik silang di pojok kiri atas, kemudian bagian tombol choose data stream. Di sini kita pilih data stream yang switch alarm V2. Use database min max tetap nyala. Kemudian di desain bisa kita kasih nama, misal di sini switch tengah. Ukuran bisa disesuaikan. Kita kembali lagi, kemudian mengatur yang gauge-nya. Di sini kita pilih data stream sensor gerak V1 juga. Kemudian bisa kita beri judul atau tidak juga tidak masalah. Dan di sini sudah selesai. Sekarang kita kembali ke kode untuk ISP 8266 kita. Kemudian silakan hubungkan ISP kita. Jangan lupa untuk mengisi SSID WiFi supaya bisa terhubung ke jaringan. Kemudian
Langkah berikutnya, karena tadi kita sudah menempelkan template ID dan auto token, yang kita perlu lakukan berikutnya tadi kita sudah menempelkan template ID dan auto token, dan jangan lupa untuk mengisi ID WiFi supaya bisa terhubung ke jaringan. Yang perlu kita lakukan sekarang tinggal upload saja ke ISP kita. Kita tunggu sampai selesai. Untuk mempercepat compile, teman-teman bisa ganti ke mode performance untuk laptop, karena proses compile itu menggunakan CPU yang cukup tinggi. Kemudian setelah selesai, di sini ada keterangan sistem dimatikan karena switch-nya tadi dalam kondisi mati. Dan jika switch-nya kita nyalakan, maka sistem akan ikut aktif. Dan seperti itu. Kemudian kita tunggu waktu sebentar, maka untuk sensor bisa kalibrasi terlebih dahulu. Nah, jadi ini adalah pengetesan di aplikasi Blink. Ini mouse-nya. Ini USB-nya saya taruh di depan sini, di depannya tidak ada apa-apa. Jadi ini saya ganjel biar dia nggak gerak sendiri. Jadi ketika ada gerakan akan terdeteksi dan masuk ke aplikasi Blink. Begitu juga di serial monitor. Baik, cukup sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.